Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu, idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam kalbunya. Getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman nggak, ke siang ada iman nggak, ke sore ada iman nggak, menjelang malam ada iman nggak, sampai mau tidur beriman nggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4:30, 4:36, 4:38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir, Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam gak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4, 3, 5, kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atas. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4:35. Tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap. Bahkan sebelum subuh sudah bangun, warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2:02:00 atau 02:30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Itu, lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas.
mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam setengah 3 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada dari kata hajada begini, ya bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun setengah 3, belum tentu langsung bangun setengah 3. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1.45, jam 2.00, jam 2.15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35, dia bangun 5.34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali.